Mending mana Tecno Camon 40 Pro 5G atau Motorola Edge 60 Fusion? Oke kelas, balik lagi bersama Bu Guru Vanilla, guru honorer multi-universe buat kaum mendingers. Ya kelas, kedua HP ini merupakan kandidat terkuat sebagai penyandang Smartphone Gold All-Rounder of the Year 2025 di kelas low mid range. Untuk link pembelian, Bu Guru sudah sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Mengenai harga, keduanya hampir mirip sih, di angka 3 jutaan. Tecno Camon 40 Pro 5G milik saya ini varian awal RAM 8/256GB. Kalau sekarang ada varian baru RAM 12/256GB. Kemungkinan varian RAM 12GB di Tecno ini untuk mengcounter entitas Motorola Edge 60 Fusion yang sejak awal sudah pakai RAM 12/256GB. Cuma Tecno lupa Motorola punya keunggulan pada SIM tri-hybrid yang bisa menampung memory card up to 1TB. Sedangkan Tecno hanya sediakan dual SIM only non-memory card. Saya yakin user yang suka foto-foto, record video, atau konten kreator lebih membutuhkan slot memory card dibanding berlangganan layanan cloud. Dan Motorola mencoba mengkabulkan itu. Untuk kebaikan hati Motorola, Bu Guru kasih nilai 10/10 alias sempurna. Sedangkan Tecno nilainya sih standar aja 7/10. Next, kita masuk ke mata pelajaran pertama tentang ilmu statistik. Mending mana antar keduanya untuk pemakaian jangka panjang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekelas Bang David Gadgetin pasti bingung jawabnya. Karena banyak variabel yang mempengaruhi. Variabel yang bisa kita bandingkan hanya variabel software, hardware, dan after sales-nya. Oh iya, video konten ini agak panjang ya kelas ya. Tapi Bu Guru jamin isinya berdaging. Jadi tidak usah siapkan alat tulis, cukup siapkan tusuk gigi aja. Perbandingan pertama mengenai konektivitas yang berhubungan dengan software dan hardware. Keduanya tidak support eSIM dan display out ya, karena sifat USB-nya masih versi 2.0. Kalau untuk 5G, Bluetooth versi 5 dan Wi-Fi 6, keduanya sudah support. Saat kami uji tes Wi-Fi lewat situs fast.com untuk menangkap sinyal Wi-Fi pada router terjauh, Tecno dapat 6,7 Mbps, sedangkan Motorola dapat 5 Mbps. Beralih ke uji tes Wi-Fi router terdekat atau terkuat, Tecno dapat 40 Mbps dan Motorola dapat 32 Mbps. Nah, kalau kita switch pada tangkapan sinyal 5G pakai operator yang sama, nomor yang sama, tempat yang sama, dengan waktu yang hampir sama dalam satu kali percobaan, hasil tangkapan 5G Tecno dapat 170 Mbps, sedangkan Motorola melejit ke 200 Mbps. Menurut saya, tangkapan Wi-Fi dan sinyal 5G keduanya dalam pemakaian harian cukup berimbang, khususnya di kota kami. Saya tidak ada komplain. Cuma ada kelemahan minor di Motorola, yaitu Motorola tidak bisa jalankan Wi-Fi sharing. Yap, yang Motorola tidak bisa hidupkan Wi-Fi dan hotspot secara bersamaan atau biasa disebut Wi-Fi sharing. Bisanya sekedar tethering aja, sedangkan Mang Tecno bisa Wi-Fi sharing dan tethering. Lepas Anda butuh atau tidak butuh Wi-Fi sharing ini ya, faktanya Tecno lebih lengkap dalam hal konektivitas dibanding Motorola. Nilai dari saya 8/10 untuk Tecno, kalau Motorola 7,5/10. Lanjut tentang hardware. Ketahanan bodi keduanya sudah punya proteksi terbaik sesuai harganya. Baik Tecno dan Motorola sudah jago berenang, punya proteksi IP68. Keduanya jago akrobat karena punya lisensi drop resistant dan Corning Gorilla Glass 7i sebagai pelapis layarnya. Persamaan keduanya juga berlaku pada sistem update softwarenya. Baik Mang Tecno dan Eyang Motorola kompak kasih update mayor hingga 3 kali sampai Android 18. Bedanya Tecno kasih security patch lebih lama sampai 5 tahun dibanding Motorola yang hanya berani kasih 4 tahun aja. Dan untuk garansi, Tecno juga kasih garansi lebih lama 12 plus 1 bulan, kalau Motorola kasih garansi 12 bulan pas. Overall, secara durabilitas hardware, nilai keduanya imbang. Kalau mengenai jaminan software, jujur ya, sepengalaman saya pakai, Tecno lebih care kasih update minor rutin dibanding Motorola yang terkesan malas kasih update minor tiap bulannya. Untuk sektor ini, Tecno dapat nilai 8/10 soalnya rajin, sedangkan Motorola karena males dapat 6/10. Oke, kita masuk ke mata pelajaran kedua, seni rupa dan seni suara kelas. Mengenai desain itu relatif ya, saya tidak bisa memaksa. Bu Guru hanya bisa kasih informasi apa yang saya rasa. Jika Anda ingin HP yang lebih compact, terlihat lebih glamor, bermantel vegan leather, pilih Motorola. Tapi jika Anda lebih suka bahan plastik, ingin HP lebih tipis, punya LED notifikasi, dan punya shutter kamera fisik, baru pilih Tecno.
Untuk material frame, keduanya sama-sama dari plastik. Terlihat tidak ada garis antena. Bedanya, Tecno masih menempelkan IR blaster di bagian atas framenya, sedangkan Motorola tidak ada. Keduanya baru kompak, tidak punya jack audio. Adanya dual mikrofon dan dual speaker stereo. Tune by Dolby Atmos. Nah, jika Anda butuh IR blaster, langsung aja beli Tecno, lupakan Motorola. Tapi kalau Anda masih penasaran mendengar kualitas speaker dari keduanya, dengerin dulu deh. Berlanjut masalah kualitas layarnya, kelas. Tecno membawa panel AMOLED Curved Display, sedangkan Motorola pakai POLED dengan desain Quad Curved Display. Secara tampilan, layar Quad Curved Display di Motorola terlihat lebih mewah dan masih dipermewah lagi dengan resolusi tinggi 1,5K plus touch sample rate tester hingga 300 Hz. Sedangkan Tecno cukup main aman aja sih di resolusi Full HD plus dengan nilai touch sample rate 200 Hz. Agresifnya, Tecno di bagian refresh rate-nya 144 Hz, di mana Motorola cuma 120 Hz. But untuk real life-nya nih ya, refresh rate 144 Hz di Tecno hanya berjalan di aplikasi tertentu. Dan real life-nya mata kita tidak sejeli itu bisa membedakan resolusi 1,5K atau Full HD+. Jika aktivitas kita hanya untuk sosial media aja. Untuk tingkat brightness juga hampir mirip, keduanya sama-sama terang baik di indoor maupun di outdoor. Namun jika kita nonton konten multimedia baru terasa perbedaan kualitas antara HP X mid-range to high dan HP mid-range to low. Layar Motorola lebih kaya warna, berasa crispy dan hidup dalam memutar konten HDR dibanding Tecno. Motorola juga punya skema warna natural yang bisa mendekati 100% sRGB. Sedangkan dua skema warna yang disediakan oleh Tecno semuanya lebih ke arah DCI-P3. Jadi jika Anda ingin edit video, warna asli akan lebih benar di Motorola dibanding Tecno. Tecno baru unggul mutlak pada diagonal layar yang lebih luas dibanding Motorola. Nah, kalau Anda suka layar lebih luas, tentu kelebihan dari Motorola tadi bisa Anda abaikan. Cuman jika saya nilai secara objektif, Motorola layak dapat 2 jempol dari saya, nilainya 9/10, sedangkan Tecno nggak jelek juga, masih dapat 1 jempol, nilainya 8/10. Next, masuk ke mata pelajaran Seni Budaya UI dan AI Class. Saat video ini dibuat, Tecno berjalan di iOS 15.1.2 dan Motorola pakai stok Android. Keduanya masih berbasis Android 15 dan punya basis UI yang bersih non-iklan. Nah, jika kita bahas AI, Motorola sedikit tertinggal dibanding Tecno walau tidak bisa dibilang cupu juga. Misal untuk circle to search, ringkas rekaman suara, translate rekaman, bikin sketsa AI, atau hapus objek, Moto AI masih sanggup. Yang kurang sanggup adalah Moto AI belum bisa berbahasa Indonesia secara verbal. Kalau sekedar menjawab pertanyaan Anda lewat teks bahasa Indonesia, Moto AI masih paham. Berbeda dengan Ella Assistant yang sudah pintar berbahasa Indonesia, kelas. Dan Tecno AI punya fitur lebih kompleks. Contoh, Tecno AI bisa sebagai penerjemah dua arah, bisa sebagai penerjemah panggilan video, serta punya asisten panggilan. Terus untuk personalisasi, Tecno juga lebih luas, punya toko tema sendiri, punya dynamic port like Dynamic Island, bisa tampilkan status kecepatan data dan punya fitur Office PC Connection. Nah, di sisi ini Motorola mulai bisa counter Tecno lewat Smart Connect-nya. Fitur Smart Connect lebih lengkap dibanding PC Connection. Misal, kita proyeksikan HP sebagai layar kedua atau gunakan HP Anda sebagai webcam. Selebihnya, fitur keduanya hampir mirip. Tecno punya NFC multifungsi, kalau Motorola hanya NFC basic. Tecno punya AOD 5 detik, Motorola tidak ada. Keduanya support dengan OTG, bisa split screen, pop screen, bisa blur background di aplikasi Zoom, punya in-display fingerprint, dan punya haptic feedback yang sama-sama mantapnya. So, untuk UI dan AI, subjektif saya sih pilih Motorola, tapi saya harus objektif. Polesan iOS lebih menyenangkan dan Tecno AI lebih berasa matang. Nilainya 9/10 untuk Tecno dan 8/10 untuk Motorola. Ya kelas, sekarang kita masuk ke tes cerdas cermat dan ketahanan imun baterai. Mengenai SoC, Tecno pakai MediaTek Dimensity 7300 dan Motorola pakai Dimensity 7400. Secara prinsip, SoC ini hampir mirip. Jenis ROM juga mirip, keduanya pakai UFS 2.2. Yang beda pada jenis RAM, Tecno pakai LPDDR5X, sedangkan Motorola LPDDR4X. Kapasitas baterai juga beda, Tecno andalkan baterai 5200 mAh dan Motorola 5500
1500 mAh. Nah, untuk ujian ini kita lakukan tes maraton pada keduanya. Untuk jalankan tes CPU throttling selama 3 jam, mulai baterai 100%. Hasilnya, Tecno dapatkan kestabilan 83% dan nilai kestabilan Motorola ada di 73%. Sisa baterai keduanya masih imbang di 62%. Tes kedua kita jalankan Antutu 11 sebanyak 4 kali di ruangan ber-AC. Tecno dapatkan skor rata-rata 800 ribuan dengan suhu rata-rata 40 derajat Celcius, sedangkan skor Motorola 900 ribuan dengan suhu rata-rata 39 derajat Celcius. Dan agar lebih challenging lagi, Bu Guru bawa dua HP ini di outdoor untuk jalankan Antutu 11 sebanyak 4 kali lagi. Tecno dapatkan skor 700 ribuan dengan suhu rata-rata mulai naik hingga 47 derajat Celcius. Akibatkan baterai merosot ke 6%. Kalau Motorola merosotnya pada skor Antutunya, nilai rata-ratanya cuma dapat 500 ribuan. Kalau untuk suhu rata-rata Motorola masih stabil di 41 derajat Celcius dengan sisa baterai 19%. Dilanjut tes ketiga untuk baca tulis sebanyak 1 kali, Tecno dapat skor 47 ribuan, sisa baterai tinggal 5%, sedangkan Motorola dapat skor 65 ribuan dengan sisa baterai 18%. Tidak berhenti di situ, kita jalankan tes keempat untuk jalankan 3D Mark 1 kali. Tapi sayang sekali, perjalanan Tecno kami hentikan takutnya modiar kelas karena baterai tinggal 2%. Dan akhirnya Motorola melanjutkan perjalanan ini sendirian kelas. Dia masih mampu menempuh tes 3D Mark 1 kali, tes Geekbench 1 kali, dan tes nonton YouTube HDR volume 20% selama 1 jam untuk menuju sisa baterai yang sama dengan Tecno yaitu 2%. And finally, di akhir sisa baterai nilai SOT Tecno dapat 7 jam 28 menit dan Motorola 8 jam 57 menit. Selisih 1 jam 30 menitan lah dari Tecno. Jadi kelas bisa disimpulkan sifat Tecno lebih ngegas walau suhu tubuhnya lebih naik. Tampaknya Tecno pede karena punya sistem cooling di dalam bodinya. Terlihat nilai Antutunya masih cukup stabil dibanding Motorola. Nah, kalau Motorola sifatnya ditahan. Dia tahu diri punya resolusi layar 1,5K yang lebih membutuhkan asupan energi lebih banyak. Terlebih Motorola tidak punya opsi turunkan resolusi layar dan tidak punya sistem pendingin khusus di bodi. Tapi untuk ukuran HP yang punya resolusi layar 1,5K, Motorola terbilang irit. Sedangkan baterai Tecno tidak boros juga, terbilang cukup wajar dengan tenaga yang dia keluarkan. Oh iya, kedua HP ini tidak punya fitur wireless charging ya. Yang punya quick charge charger 45 watt untuk Tecno dan charger power delivery 68 watt di Motorola. Dengan mode hyper dari baterai 2% ke 100%, Tecno butuh waktu 55 menit, sedangkan Motorola cuma 47 menit. Next, ke tes game kelas. Sebagai sampel kita mainkan game Mobile Legends. Di kedua device ini settingan grafiknya mentok di super ultra aja. Tecno dapat rata-rata FPS 87 FPS dan Motorola 89 FPS. Untuk PUBG keduanya punya gyro hardware. Tecno lebih unggul bisa di settingan Smooth Extreme Plus, dapatkan rata-rata 82 FPS, sedangkan Motorola tertahan di Smooth Extreme aja, FPS-nya ada di 59 FPS. Walau RAM Motorola lebih gede 12 GB dibanding 8 GB di Tecno, feel gamenya hampir mirip. Malah kami lebih pilih Tecno jika Anda main game dengan durasi lebih lama. Karena selain layar lebih besar, Tecno punya fitur andalan para gamer yaitu bypass charging. So, untuk ketahanan baterai dan charging, nilai Tecno 7/10 dan Motorola 8/10. Untuk performa terbalik, Tecno 8/10 dan Motorola 7/10. Terakhir, Ilham, Eko, Agus, ayo jangan ngantuk. Kita masuk ke mata pelajaran seni fotografi. Lewat hasil tes manual kamera, keduanya sanggup mendownload Gcam. Keduanya juga sanggup membuat kita galau untuk memilih. Karena kedua HP ini punya kamera level dewa di kelasnya. Keduanya punya kamera utama 50 megapiksel f1.8 sensor Sony Lithia 700C. Punya OIS, AIS, PDAF, plus punya sensor flicker cahaya. Keduanya juga punya lensa ultra wide, dan hebatnya lensa ultra wide baik Mang Tecno dan Eyang Motorola punya sistem autofocus. Tentu fokus Motorola mengalahkan Tecno dengan kasih resolusi lebih tinggi di 13 megapiksel f2.2 pada lensa ultra wide-nya. Sedangkan Tecno cuma bisa berdiam diri pakai resolusi 8 megapiksel f2.2 juga. Hasilnya Motorola bisa tinggi hati hasilkan foto ultra wide yang lebih siap jadi di skenario menghadap
langit. Terlihat foto background dan foreground Motorola lebih balance dibanding Tecno, walau warna langit tidak sebiru itu. Beralih ke indoor, di sini Tecno lebih on point pada suasana sekitar, terlihat lebih terang karena cahaya lampu neon putih lebih dominan daripada lampu kuning di tempat itu. Tapi anehnya, ultra wide Motorola lebih pilih ke arah lampu kuning, akibatkan foto lebih yellowish dan muka cenderung gelap. Mungkin software Motorola menilai kita lagi di cafe, padahal kita lagi di restoran. Di kondisi malam hari juga begitu, hasil Tecno lebih mencerminkan nuansa malam. Kalau Motorola lebih naikkan brightness, jadi ada artefak noise di bagian langit. Nah, baru jika kita pakai kamera utama di kondisi indoor, saya lebih setuju warna yellowish di Motorola. Kelemahan gelap di muka pada lensa ultra wide bisa terangkat oleh bukaan lensa yang lebih lebar. Hasilnya foto yellowish ini lebih cocok. Detail pun juga masih terjaga, terlihat lebih instagramable. Sedangkan hasil Tecno nggak ada jeleknya, warnanya justru lebih benar, cuma bagi saya agak pucat dan kurang hidup. Untungnya foto bokeh Tecno nggak gugup kelas. Terlihat di bagian atas rambut, Tecno bersedia cutting sekalian merapikan loh, agar minimalisir kesalahan separasi bokehnya. Kalau Motorola membiarkan aja, hasilnya jelas bokeh Tecno lebih rapi dibanding Motorola. Kerapian itu terlihat lagi pada kondisi low light. Tecno benar-benar rapi. AI-nya cukup pintar dalam mengatur keseimbangan cahaya. Terlihat bunga warna pink di Tecno masih tercapture, sedangkan di Motorola tidak bisa menampilkan karena membiarkan tertimpa cahaya lampu taman. Muka di Tecno juga lebih terang. Saya akui Tecno lebih jago di kondisi low light dibanding Motorola. Pada zoom 2 kali pun Tecno juga masih lebih baik. Oh ya, ngomongin zoom, maksimal zoom digital Tecno ada di 15 kali, kalau Motorola hanya 10 kali saja. Secara detail, jika kita adu pada zoom 10 kali, di Tecno lebih detail karena 10 kali zoom di Tecno bisa pakai lensa 50 megapiksel. Sedangkan zoom Motorola hanya bisa berjalan di kamera basic. Selebihnya, Tecno punya live photo sedangkan Motorola belum punya. Kalau Motorola capture objek bergerak cepat like flash snap-nya Tecno, Motorola sudah punya. Untuk hasil keduanya cukup oke, tidak ada blur, namun untuk XDR Tecno lebih baik. Nah, sekarang kita adu untuk kamera selfie-nya ya kelas. Kamera selfie Tecno punya bilangan lebih besar 50 megapiksel f2.4 sensor by Samsung plus autofocus. Sedangkan Motorola hanya 32 megapiksel f2.2 sensor by Galaxy Core fixed focus non autofocus. Dan cus, untuk pemanasan kita tes buat video call di ruangan indoor. Cahaya redup, skenario sleep call favorit Anda ya. Oke, di sini hasil video call Tecno sanggup kejar suasana asli sekitar. Tekstur wajah masih terlihat walau noise mulai terlihat. Sedangkan karakter Motorola terlihat lebih terang ya, noise-nya tidak sejelas Tecno, mungkin faktor bukan lensa yang lebih lebar yaitu f2.2. Cuma tekstur muka sudah halus. Untuk video call terserah ya, Anda lebih nyaman sleep call dengan karakter yang mana. Beralih ke skenario live talk ya, pada settingan default no effect no filter di outdoor dan indoor. Jujur, saya lebih suka hasil dari Tecno, khususnya di indoor. Warna kulit nggak ngaco, kalau Motorola cenderung pucat kayak pakai filter beauty. Kalau di outdoor, keduanya terbilang cukup bagus, misal buat presentasi jualan, Tecno lebih cocok karena peran autofocus pada kamera depan sangat penting. Sedangkan Motorola lebih unggul pada dynamic range-nya. Cocoknya Motorola untuk konten vlogging. Pakem itu juga berlaku di Instagram, khususnya selfie ya. HDR Motorola lebih baik. Video Tecno by sistem Instagram terkadang kehilangan fokus dibanding Motorola. Berbeda lagi jika kita switch ke sistem upload atau ambil video dari galeri lalu upload ke IG. Stabilizer keduanya jauh lebih baik. Di skenario ini autofocus Tecno mulai berjalan, tapi secara pewarnaan saya tetap lebih suka Motorola. Terkesan lebih natural hasilnya. Cuman kalau Anda lebih suka karakter warna kekuningan ala iPhone, silakan pilih Tecno. Oh iya, perlu Anda ingat, jangan coba ambil back video di Instagram karena hasilnya jelek berguncang. Solusinya, upload aja video dari galeri, pilih Full HD 60fps, hasilnya akan lebih baik. Dan lebih baik lagi untuk video selengkapnya, kita beralih ke Guru Olahraga Pemuda Pancasila, Bung Kelik De La Hoya di pojok UKS. Check it out! Oke, terima kasih kepada Bu Guru Vanilla Lafonde El Dente di pojok kantin kelas ya guys ya. Oke kelas, sekarang kita coba untuk bandingkan video 4K 30 fps di keduanya ya, baik di Tecno maupun di Motorola guys. Keduanya bisa stabil di resolusi ini ya.
Sebenarnya kelebihan dari Tecno itu bisa merekam Full HD 60 fps ya. Kalau di Motorola tidak bisa guys. Jadi kita bandingkan yang di 4K dulu ya. Hasilnya seperti ini. Kalau kita hadapkan ke arah langit, oke, kita coba swing. Apakah ada yang patah-patah? Dan sekarang kita uji berlari ya guys ya. Ini saya pegangin pakai satu tangan saja dari keduanya ya. Di 4K 30 fps. Manakah yang lebih stabil? Kita coba bandingkan ultrawide-nya. Tecno Full HD 30 fps dan Motorola 4K 30 fps. Oke kelas, untuk stabilizer di Tecno sudah ada improve dibanding 2 bulan yang lalu. Bayangkan resolusi di Full HD 60 fps di malam hari, Tecno sudah minim kedutan. Jitter pun bersih. Cuma karena lawannya Motorola agak susah cuy. Brand Motorola sudah terbiasa bertarung di ambrik sono. Lawan para raksasa HP yang punya video ekstra stabil semisal iPhone, Samsung, dan Pixel. Tentu Motorola lebih care terhadap kestabilan video. Mungkin sedikit kelemahan Motorola saat kita pindah dari lensa wide ke ultra wide. Perpindahan lensanya agak terjeda lebih lama dibanding Tecno. Kelemahan lain, Motorola tidak punya long exposure dan kamera selfie-nya tidak bisa pakai mode malam, jadi jangan selfie di tempat terlalu gelap. Selebihnya, Motorola unggul pada video time lapse yang bisa nyalakan stabilizer. Dan Motorola punya kelebihan pada dual video yang bisa pakai lensa ultra wide, sedangkan Tecno hanya bisa tertahan di lensa wide. Persamaan dari keduanya bisa record video slow-mo Full HD 120 fps serta tidak punya video pro, hanya foto pro. Overall, untuk kamera Tecno 9/10, Motorola 8/10. Kalau video, Tecno 8/10 dan Motorola 9/10. So, kesimpulannya, mungkin jika Motorola harganya tidak turun, kualitas video Tecno tidak akan diperbaiki. Dan mungkin jika Tecno tidak laku, Motorola juga tidak akan turun harga. Dua HP ini benar-benar layak bertanding, saling baku hantam dan saling counter. Jadi, mending mana? Menurut guru olahraga Bung Keli, karena dia yang edit video, dia butuh perangkat yang punya kalibrasi warna 100% sRGB. Dia butuh memory card untuk simpan banyak file dan tentu butuh RAM gede agar proses editingnya tidak mudah nge-lag. Dia pilih Motorola. Kalau saya pribadi ya, karena saya butuh video selfie berautofokus agar di TikTok dapat ikan paus dan untuk sistem bypassnya juga berguna live sambil di charge no problemo, saya pilih Tecno. Jadi fungsikan kelebihan HP ini untuk hobi dan pekerjaan Anda. Maklumi kekurangannya karena harganya cuma 3 jutaan bro. Tahun depan harga HP naik karena RAM naik. Jika skill Anda tidak dinaikkan, mau tunggu kapan? 19 juta lapangan kerja.